Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Anggilia, NIM 50131253. Di sini saya akan berdiskusi pada sesi 6 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kesetaraan gender dalam pendidikan mencangkup pengalaman siswa laki-laki dan perempuan di sekolah yang meliputi perlakuan setara oleh guru, kurikulum, buku teks, materi pembelajaran yang tangkap gender, dan lingkungan belajar dan hasil belajar. Soal yang pertama, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Selanjutnya nomor 2, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Dan yang ketiga, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini, dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Sebagai guru pendidikan dasar, saya memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman siswa tentang kesetaraan gender sejak dini. Berikut adalah beberapa strategi konkret yang dapat saya terapkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender, yang pertama menggunakan bahasa yang netral gender. Saya selalu menggunakan bahasa yang inklusif dan menghindari stereotip, misalnya tidak mengonsumsikan bahwa anak perempuan lebih cocok bermain boneka atau anak laki-laki bermain mobil-mobilan. Lalu yang kedua, menyusun materi dan kegiatan pembelajaran yang tangkap gender. Buku cerita, soal latihan, dan contoh dalam pelajaran, saya pilih yang menampilkan tokoh laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran tanpa bias. Saya juga mengatur kegiatan kelompok secara seimbang agar siswa dari sekolah gender berkesempatan memimpin dan berkontribusi. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang setara dalam diskusi kelas atau kegiatan praktikum. Saya memastikan bahwa semua siswa mendapat giliran dan didorong untuk aktif tanpa memandang jenis kelamin. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Melalui pelajaran PPKN, saya sisipkan cerita dan diskusi tentang keberagaman, menghormati teman, dan pentingnya saling menghargai. Selanjutnya yang kelima, menjadi teladan dalam bersikap adil. Saya berusaha tidak menunjukkan perlakuan istimewa berdasarkan gender. Jika ada konflik, saya tangani dengan adil dan mendidik, tanpa menyudutkan salah satu pihak. Mengidentifikasi dan mengatasi potensi diskriminasi gender. Saya secara aktif mengamati interaksi siswa di kelas dan saat bermain untuk mengenali adanya pembatasan peran atau ejekan berbasis gender. Jika saya mendapati siswa menyuarakan pandangan yang bias gender, misalnya perempuan tidak bisa jadi kapten, saya gunakan momen itu sebagai pembelajaran untuk menantang stereotip dengan cara yang membangun. Tantangan utama dan cara mengatasinya, yang pertama, budaya atau nilai sosial yang mengakar. Tantangan, sebagian besar siswa mungkin membawa nilai-nilai dari rumah yang bias gender. Solusi, melibatkan orang tua melalui kegiatan sekolah dan diskusi
serta memberikan contoh nyata dalam keseharian kelas. Selanjutnya yang kedua, keterbatasan materi ajar yang tangkap gender. Tantangan, buku teks resmi kadang masih menampilkan peran gender yang tradisional. Solusi, saya menambahkan materi tambahan dari sumber lain dan mendesain sendiri lembar kerja atau cerita yang lebih inklusif. Lalu yang ketiga, kurangnya pemahaman atau dukungan dari rekan guru. Tantangan, tidak semua guru memiliki perspektif yang sama tentang pentingnya kesetaraan gender. Solusi, saya berdiskusi secara informal, berbagi pengalaman praktik baik, dan mendorong kolaborasi lintas kelas. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, secara konsisten, saya percaya bisa membantu menciptakan generasi yang lebih adil, terbuka, dan menghargai keragaman sejak usia dini. Sekian diskusi sesi 6 saya. Terima kasih.